Halo Sobat Mahasiswa, kembali lagi di podcast Unimed bersama saya Siti Meisara yang hari ini kita akan berbincang terkait seleksi masuk jalur mandiri Universitas Negeri Medan. Nah, Sobat Mahasiswa, pengumuman seleksi nasional berbasis tes atau biasa dikenal dengan SNBT baru saja dirilis kemarin, dan untuk Sobat Mahasiswa yang belum lolos tentunya tidak boleh menyerah dan patah semangat karena masih ada kesempatan untuk mengikuti melalui jalur seleksi mandiri. Hari ini kita akan mengupas tuntas mengenai jalur seleksi mandiri yang tentunya saya tidak sendirian. Di sini saya sudah bersama narasumber luar biasa yang tentunya sudah paham benar terkait seleksi jalur mandiri ini, dan sudah bersama saya Bapak Muhammad Surif selaku Ketua Humas. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah luar biasa. Nah, seperti yang kita tahu ya Pak, bahwa dalam sistem penerimaan mahasiswa baru di Unimed ini kita terdapat 3 jalur seleksi itu Pak. Yang pertama ada SNBP, SNBT, dan juga jalur mandiri yang akan kita bahas saat ini. Nah, saya langsung saja nih Pak bertanya terkait bagaimana sih sebenarnya jalur seleksi mandiri ini Pak, dari mekanismenya dan juga tahapannya. Baik, terima kasih. Untuk penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri itu ada 3 jalur ya. Ada 3 jalur, 2 jalur sudah selesai. SNBP itu yang pertama, itu seleksi nasional berdasarkan prestasi yang dilihat dari nilai rapor, prestasi akademik dan akademik, dan itu sudah selesai. Unimed untuk jalur SNBP itu menerima mahasiswa baru yang sudah registrasi dan sebagian besar juga sudah bayar uang kuliah. Itu ada 2.621 orang ya. Dan sekarang sebagian kecil sedang menyelesaikan bayar uang kuliah. Yang kedua, jalur SNBT yang baru diumumkan kemarin 13 Juni 2024. Kita Unimed masuk 10 besar perguruan tinggi negeri yang diterima terbanyak ya. Sudah lulus jalur SNBT di Unimed itu 4.882 orang. Pada kesempatan ini kami Unimed, Pak Rektor dan seluruh pimpinan mengucapkan selamat kepada para siswi yang sudah dinyatakan lulus jalur SNBT tahun 2024. Ada 4.882 orang. Silakan lanjutkan dengan registrasi sehingga akan mendapatkan kemudahan. Untuk dapat informasi silakan ke website Unimed, dan kita juga Humas juga siap membantu kalau ada permasalahan. Iya, siap membantu ya Pak. Ya. Yang ketiga itu yang kita diskusikan hari ini ya, yaitu seleksi mandiri. Jadi seleksi mandiri ini berdasarkan Permendistek Dikti tentang penerimaan mahasiswa baru, itu kewenangannya ada pada seluruh pimpinan perguruan tinggi negeri, yaitu rektor, dan dilaksanakan sesuai dengan keputusan rektor sendiri. Ada PTN yang melaksanakan seleksi mandiri itu gabung konsorsium dengan beberapa PTN dengan satu aplikasi gitu kan. Kita Unimed sudah lebih kurang 7 tahun terakhir itu tidak melaksanakannya sendiri, tunggal. Dan sudah dimulai pendaftaran seleksi mandiri Unimed itu di tanggal 13 Mei. Sudah berjalan ya Pak? Sudah berjalan, sekarang sedang proses. Dan akan ditutup pada 17 Juli 2024. Jadi kami mengajak semua para siswi di seluruh Indonesia yang berhak untuk mengikuti tes seleksi mandiri di Unimed, silakan mempersiapkan diri, silakan siapkan dokumen untuk mendaftar. Apalagi yang adik-adik yang nggak lulus jalur SNBT, nggak usah khawatir, masih ada 1 kesempatan lagi untuk masuk PTN termasuk Unimed, yaitu seleksi mandiri. Jadi kami menyampaikan silakan cari informasi yang valid, ada di web Unimed, ada di media sosial official, boleh juga ke kantor Humas Unimed, silakan di Biro Rektor gitu. Jadi seleksi mandiri ini para pendengar yang berbahagia,
prosesnya itu yang pertama adalah meregistrasi, mendaftar melalui website sm.unimed.ac.id, mengisi dokumen semua yang diperlukan sesuai dengan apa yang diminta dalam website itu. Setelah selesai mengisi dokumen-dokumen yang diminta, maka nanti akan muncul invoice bayar. Jadi biaya pendaftarannya 300.000 bagi yang semua prodi. Bagi pendaftar yang memilih prodi seni dan olahraga itu ada biaya tambahan, yaitu biaya portofolio 100.000 per pilihan prodi seni olahraga. Jadi invoice itu dibayarkan ke bank ya, ke bank mitra, yaitu BNI di seluruh Indonesia. Ya, jadi untuk hari ini bisa BNI ya di seluruh Indonesia. Setelah bayar sejumlah biaya pendaftaran, maka masuk lagi ke aplikasi pendaftarannya untuk menyelesaikan pendaftaran sampai mencetak kartu ujian ya. Di kartu ujian itu terdata, dijelaskan kapan ujiannya, di mana ujiannya, hari apa, pukul berapa. Tinggal nanti menunggu waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan di kartu ujian kapan ujiannya. Nah, seperti itu. Baik Pak. Jadi untuk persiapan dari Unimed sendiri menjelang seleksi ini apa saja Pak sudah dipersiapkan, dan untuk lokasi ujiannya ini Pak, apakah ada perbedaan ataupun sama gitu dengan lokasi ujian saat tes SNBT kemarin? Baik. Pak Rektor dan seluruh pimpinan sudah membentuk panitia seleksi mandiri. Jadi sudah mempersiapkan tim, sudah mempersiapkan seluruh kebutuhan untuk alat-alat tes, terutama adalah lab komputer dan seluruh fasilitasnya. Karena seleksi mandiri di Unimed nanti ujiannya persis sama dengan ujian SNBT ya. Lokasinya di kampus Unimed. Dan kalau pendaftarnya nanti banyak, kita akan bekerja sama dengan perguruan tinggi swasta dan sekolah mitra yang selama ini kita bermitra baik. Jadi lihat nanti jumlah pendaftar, kalau banyak kita akan bermitra dengan perguruan tinggi swasta dan sekolah SMA di Kota Medan. Terutama yang diutamakan adalah lab-lab fasilitas di kampus Unimed gitu. Oke, Mbak, mengenai apa saja nih Pak yang diteskan? Pasti calon-calon mahasiswa juga penasaran ini. Apa saja sih yang diteskan di seleksi jalur mandiri ini? Materi tes ya? Iya Pak. Baik. Kalau materi tes 100% sama dengan ya, seleksi SNBT ya. Ada 3 materi. Materi pertama itu adalah tes TPS ya, yaitu tes bakat skolastik ya. Terus yang kedua itu literasi bahasa Inggris, bahasa Indonesia, baru yang ketiga itu penalaran matematika. Jadi tidak ada beda, persis sama. Jadi kalau para pendaftar mempersiapkan diri dengan matang dari mulai sekarang sampai waktu ujian kapan, dengan sungguh-sungguh, ditambah dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yakin pasti bisa masuk. Oke, nah tentang ini kita beralih ke jumlah program studi nih Pak yang bisa dipilih oleh peserta yang ingin masuk seleksi jalur mandiri ini, ada berapa dan ada yang perbedaan nggak sih Pak dari yang bisa dipilih ketika mengikuti SNBT gitu? Baik. Dijawab. Di Unimed itu memiliki program studi 83 prodi ya. Namun untuk seleksi SNBT, SNBP sama seleksi mandiri itu hanya prodi S1 dan D3 ya. Kita di Unimed ada 54 prodi S1 dan 1 prodi D3. Tahun ini kita baru menerima surat keputusan dari Dirjen Diktiristek, bertambah 1 prodi, yaitu Sains Informasi dan Sains Informasi Geografi. Mudah-mudahan nanti pimpinan akan memutuskan memasukkan kotanya di seleksi mandiri ya, sedang dipersiapkan oleh pimpinan.
Jadi para pendaftar bisa memilih untuk di seleksi mandiri ini ada jumlah 55 prodi S1 dan 1 prodi D3 yaitu teknik teknik mesin ya, teknik mesin D3. Jadi silakan ditentukan sesuai dengan minat bakatnya. Di Unimed ada 55 prodi S1 dan 1 D3. Kalau dibandingkan dengan USU jauh, kita lebih banyak prodi S1. Di USU banyak itu prodi S2 dan S3. Kalau S1 kami lebih banyak. Kita lebih banyak di Unimed gitu ya. Oke, nah sobat mahasiswa nih yang ingin mengikuti seleksi jalur mandiri bisa mencari tahu nih setelah ini tentang informasi terkait jurusannya, jadi tidak bingung lagi ya Pak, karena juga akan ada jurusan atau prodi baru di sini, jadi bisa harus lebih mencari tahu lagi ya Pak. Betul, ya. Jadi poin plus juga gitu. Nah, untuk sasarannya nih Pak, apakah ada perbedaan untuk program studi S1 dan diploma, dan untuk juga mahasiswa penerima KIP kuliah, apakah ada perbedaan atau persyaratan untuk mendaftar gitu? Baik, mungkin tidak banyak ya PTN di Indonesia itu yang memasukkan kota KIP kuliah di seleksi mandiri. Ya, sedikit sekali di Indonesia. Unimed itu hampir tiap tahun memberikan kota khusus ya untuk pendaftar yang betul-betul ingin masuk ke PTN namun memiliki kendala biaya ya. Walaupun sebenarnya kotanya sangat kecil karena memang kota KIP kuliah itu paling banyak itu di SNBP dan SNBT. Tapi pimpinan sudah memutuskan sangat bijak dan luar biasa untuk menyauti masyarakat yang ingin masuk di perguruan tinggi negeri, terutama di Unimed, memiliki kendala biaya. Jadi di Unimed boleh silakan para pendaftar yang ingin mendaftar di Unimed jalur seleksi mandiri dengan mengusulkan biaya untuk mendapatkan KIP kuliah, silakan. Namun prosesnya itu ada tahapan-tahapan yang harus diikuti, terutama harus memiliki PIN hasil pendaftaran KIP kuliah seleksi mandiri di Kemendikbudristek ya. Jadi khusus itu silakan didaftar di Kemendikbudristek untuk mendapatkan KIP sama KAP untuk mendaftar di Unimed dengan usulan KIP kuliah melalui seleksi mandiri ya. Boleh dipilih semua prodi boleh, jadi 55 prodi itu boleh dipilih. Namun bagi para pendaftar yang ingin mendaftar seleksi mandiri di Unimed dengan mengusulkan KIP kuliah, tetap harus membayar biaya pendaftaran. Kalau memilih prodi seni olahraga tetap membayar portofolio, beda dengan di seleksi SNBP sama SNBT itu kan mereka free nggak bayar karena ditanggung oleh pemerintah untuk bayar seleksi pendaftaran sama portofolio. Namun karena seleksi mandiri ini di PTN semua biaya ditanggung oleh masing-masing pendaftar, makanya bagi peserta yang ingin mengusulkan KIP kuliah melalui jalur seleksi mandiri Unimed tetap dikenai biaya pendaftaran Rp300.000 dan Rp100.000 bagi yang memilih prodi seni dan olahraga. Wah, luar biasa sekali ya sobat mahasiswa. Jadi Unimed tuh menjadi salah satu perguruan tinggi ya yang menerima KIP kuliah di jalur mandiri ini ya Pak. Iya. Nah oke, ini sekarang ke yang paling banyak ditanyakan sih Pak. Berapa sih besaran UKT-nya gitu Pak? Baik. Kita di Unimed sejak 2019 tidak pernah menaikkan uang kuliah ya. Karena memang semua PTN nggak boleh menaikkan uang kuliah secara mandiri ya. Iya. Jadi uang kuliah itu besarannya ditentukan oleh kementerian. Termasuk di tahun 2024 ini pimpinan itu mengusulkan besaran uang kuliah dari semua jalur SNBP, SNBT sama seleksi mandiri. Jadi mengusulkan ke kementerian nanti yang menganalisis langsung mengesahkan, menyetujui. Jadi untuk seleksi mandiri di Unimed itu uang kuliahnya berdasarkan
surat persetujuan dari Kemendikbudristek. Jadi dia masuk di kategori ke-8 semua ya. Kategori ke-7. Jadi kalau seandainya ilmu sosial itu uang kuliahnya ada yang 5 juta, ada yang 6 juta gitu kan. Kalau yang eksak itu ada yang 6,5, ada yang 7,5 gitu. Jadi berdasarkan surat persetujuan dari Dikbudristek ya. Dan satu hal lagi, karena ini adalah seleksi mandiri, bagi peserta nanti yang dinyatakan lulus seleksi mandiri itu ada namanya iuran ya. Iuran pembangunan institusi ya. Seperti uang sumbangan dari masyarakat, dan itu diperbolehkan oleh pemerintah. Pada saat mendaftar nanti dipilih berapa besaran iuran itu yang akan diberikan saat pendaftaran, bukan setelah dinyatakan lulus ya. Okay. Jadi boleh dipilih, ada 10, ada 20, ada 30, itu bebas masyarakat menentukan sendiri. Dan pada saat pendaftaran juga iuran itu boleh dibayar berapa kali? Dua kali gitu. Ya, boleh dicicil gitu. 2 kali selama 1 semester ya. Jadi boleh 50%-nya di awal, 50%-nya di tengah semester atau di akhir semester selama semester 1 nanti. Berarti Unimed memberikan keringanan ya Pak ya, untuk termasuk uang kuliah juga boleh dicicil selama 2 kali selama 1 semester. Oke. Selanjutnya nih Pak, karena tadi Bapak membahas meninjau sedikit tentang mahasiswa yang lulus nantinya, apakah mahasiswa yang nantinya lulus seleksi mandiri ini bisa nih Pak mendapat beasiswa? Baik. Dijawab Bapak. Kita sudah menerapkan sangat lama ya. Jadi sebenarnya kan para pendaftar itu, para siswa masuk ke PTN itu ada 3 jalur. Jadi setelah dinyatakan lulus melalui 3 jalur, hak dan kewajibannya sama semua. Iya. Jadi bagi para mahasiswa nanti yang lulus jalur seleksi mandiri, setelah masuk sah diterima sebagai mahasiswa Unimed, ya bebas untuk mendapatkan beasiswa. Beasiswa apa saja? Beasiswa resmi dari pemerintah atau beasiswa dari berbagai perusahaan, berbagai mitra untuk mendapatkan beasiswa, terutama tentunya yang mengikuti proses ya. Terus ada beasiswa prestasi, ada beasiswa tidak mampu, ada beasiswa yang lain ya, dan pendaftarannya terbuka ya. Jadi bebas. Dan di PTN itu paling banyak beasiswa. Jadi bagi nanti para siswa yang dinyatakan lulus di jalur SN di mandiri ya, baik mandiri atau SNMIP, SNBT, ya silakan aja bersaing untuk mendapatkan beasiswa yang ada. Nah, dan satu lagi nih Pak, apakah mahasiswa yang sudah lulus SNBP dan juga SNBT itu bisa mencoba jalur mandiri ini Pak? Atau kan mungkin lulus tapi tidak sesuai dengan jurusan yang dia inginkan, jadi pengen masuk coba lagi seleksi mandiri, apakah itu diperbolehkan Pak? Baik. Ada ketentuan yang sudah diputuskan oleh kementerian melalui panitia SNPNB pusat ya. Jadi bagi para siswa yang sudah dinyatakan lulus jalur SNBP itu langsung terkat, tidak boleh. Yang jalur pertama ya, SNBP itu setelah dinyatakan lulus nggak boleh mengikuti seleksi mandiri di PTN manapun. Di PTN manapun. Iya, di PTN manapun di Indonesia. Itu yang jalur SNBP ya. Terus bagi para siswa yang lulus kemarin jalur SNBT, ketentuannya adalah kalau sudah dinyatakan lulus dan sudah daftar ulang atau registrasi ke PTN yang dituju, dia sudah registrasi, haknya nggak boleh juga untuk daftar di seleksi mandiri di semua PTN. Namun kalau dia dinyatakan lulus tidak registrasi, masih boleh diberikan kesempatan untuk mendaftar di seleksi mandiri di PTN manapun. Oke, nih, jadi setelah tadi berbincang-bincang ya Pak, bahas mekanisme juga dan persiapan. Nah, jadi untuk calon peserta yang nantinya mau masuk itu apa sih yang harus mereka siapkan nih, untuk dari Bapak sendiri yang ingin disampaikan untuk persiapan mereka untuk mengikuti?
Baik, karena kan sangat banyak ya, ada jutaan siswa SMA sederajat di Indonesia yang kemarin gagal untuk lulus jalur SNBT ya, termasuk di Sumatera Utara. Jadi mungkin mulai hari ini itu para siswa yang dinyatakan tidak lulus jalur SNBT itu sudah berpikir panjang, sudah menyusun strategi ya, bagaimana minat yang luar biasa untuk masuk PTN itu bisa tersampaikan melalui jalur seleksi mandiri, karena semua PTN sekarang sudah membuka untuk seleksi mandiri. Jadi bagi para siswa, terutama siswa yang bisa mengikuti seleksi mandiri ya, karena ada ketentuannya. Ketentuan persyaratan untuk mengikuti seleksi mandiri itu, yang pertama adalah siswa SMA sederajat lulusan tahun 2024, 2023, 2022. Jadi 3 tahun terakhir ya, 3 tahun terakhir itu boleh mengikuti seleksi mandiri dan tidak lulus di jalur SNBP tahun 2024, lulus jalur SNBT tahun 2024 tapi tidak registrasi boleh mendaftar, dan siswa SMA yang lulus paket C juga boleh mendaftar di seleksi mandiri di semua PTN gitu kan. Jadi silakan persiapkan dengan matang. Yang pertama, cari informasi yang valid. Informasi yang valid di PTN itu adalah melalui website resmi ya, website resmi PTN di Unimed ya, unimed.ac.id. Ada media sosial ofisial ya, ada Instagram, Facebook, Twitter, terus TikTok dan lain-lain. Kalau kurang puas juga silakan datang ke kampus. Di semua kampus, terutama di Unimed ada tim humas yang siap memberikan layanan, memberikan penjelasan gitu kan. Setelah tahu informasi yang jelas dan valid, yang kedua persiapkan diri. Persiapkan diri, mau pilih PTN apa, mau pilih prodi apa. Kalau di Unimed di seleksi mandiri, semua siswa yang mau mendaftar di seleksi mandiri boleh memilih maksimal 3 pilihan prodi. Bebas merdeka artinya 3 pilihan prodi itu bebas pilihan prodi apa saja. Namun beberapa PTN ada yang mempersyaratkan ya. Jadi kita di Unimed bebas, silakan cari informasi yang jelas di website. Jadi 3 pilihan prodi itu, pilihan pertama itu menyatakan prioritas. Ya. Prioritas. Jadi kalau contoh pertama itu ada ilmu komputer, yang kedua ada bahasa Indonesia, yang ketiga contoh ada olahraga gitu kan. Maka pilihan 1, 2, 3 itu menyatakan prioritas. Yang pertama itu yang pilihan pertama, dan kedua pilihan ketiga gitu. Terus setelah memilih prodi, memilih PTN, selanjutnya mendaftar. Silakan mendaftar melalui website pendaftaran yang resmi. Setelah mendaftar, persiapkan untuk belajar. Jadi kan ada materi tes tadi itu TPS, penalaran matematika sama literasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Siapkan, bila perlu ikuti bimbel-bimbel yang ada, dan sekarang juga ada bimbel online yang murah-murah gitu kan. Silakan persiapkan diri, rajin belajar. Yang terakhir kuncinya dekat kepada Tuhan, berdoa itu penting. Jadi doa itu menguatkan komitmen kita untuk sungguh-sungguh untuk bisa lulus di PTN. Dan ingat para siswa, kalau adik-adik semua bisa masuk PTN pilihan, terutama di Unimed, itu pasti banyak keuntungan dan banyak kemudahan. Terutama kalau di PTN itu kan keuntungan kan dosen dipastikan memiliki kompetensi yang lebih daripada yang lain karena merupakan lulusan perguruan tinggi dalam dan luar negeri yang terbaik gitu. Yang kedua, fasilitas pasti di PTN itu lebih baik. Baru yang ketiga, kurikulum dan proses pembelajarannya itu tersusun dengan rapi, terancang dengan rapi, dan pelaksanaannya betul-betul ingin melahirkan lulusan yang siap bekerja, siap bersaing, siap berkolaborasi nanti di dunia kerja. Jadi harus persiapkan dengan matang. Oke, ada satu nih Pak yang terlewat tadi mengenai daya tampungnya. Oh iya. Nah itu tadi tergilas sedikit, boleh dijelaskan Pak untuk daya tampung seleksi mandiri ini
Berapa? Baik, kita kan di Unimed itu tahun ini menerima mahasiswa baru itu kota keseluruhan itu ada 10.062 orang. 10.000 ya, 10.000 ya, lebih kurang naik 2.000 dari tahun lalu. Nah, tahun lalu kita menerima 8.000 ya. Tahun ini 10.062. Dan 10.000 itu terdistribusi ke 53 ya, 55 prodi kan, 50 prodi S1 dan D3 tadi, diploma 3 1 prodi gitu. Jadi untuk seleksi SNBP kan kita sudah menerima 2.600-an. Itu sekitar 26% dari jumlah kota keseluruhan. Terus dari seleksi SNBT kita sudah menerima 4.882. Itu 50% kotanya. Kota terbanyak itu SNBT dan semua PTN yang paling banyak itu di SNBT. Terus di seleksi mandiri kota kita itu ada 24%. Jadi kita akan menerima mahasiswa baru jalur jalur mandiri ini, seleksi mandiri ini 2.382 orang. 2.382. Jadi cukup besar juga. Ya, cukup besar ya, Pak. juga. Jadi kesempatannya masih besar ya untuk bisa masuk ke ini. Ya, jadi jangan patah semangat ketika kemarin sudah melihat pengumuman tidak lolos, jadi jangan patah semangat dan harus persiapan ya, Pak. Betul, iya. Ya. Nah, terakhir nih boleh Pak berikan kalimat untuk semangat gitu untuk mahasiswa-mahasiswa jalur mandiri yang nantinya akan gabung di Unimed gitu. Baik, perlu ditekankan lagi. Pertama, seleksi mandiri Unimed itu dibuka sejak 13 Mei ya sampai 17 Juli ya. Terus pelaksanaan ujian UTBK seleksi mandiri di Unimed itu akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 26 Juli ya, 2024. Terus pengumuman seleksi mandiri di Unimed itu akan disampaikan tanggal 30 Juli 2024 dan tanggal 31-nya langsung registrasi bagi yang dinyatakan lulus. Jadi karena kita kan di Unimed dari tiap tahun itu di minggu ketiga Agustus sudah mulai perkuliahan gitu kan. Jadi kami di Unimed memberikan penguatan ya kepada calon pendaftar di seleksi mandiri. Pertama, jangan putus asa. Jangan putus asa. Terus bakar semangat. Semua siswa di Indonesia itu masih bisa masuk PTN. Jadi belum tertutup pintu untuk masuk PTN. Masih ada satu jalur lagi yaitu seleksi mandiri termasuk di Unimed ya. Jadi kalau punya semangat yang tinggi, punya gairah yang tinggi, bergelora setiap saat, pasti ada kemauan yang sangat tinggi dan bersungguh-sungguh untuk mendorong pertama persiapan, belajar, ibadah, juga minta masukan orang tua, kira-kira pilih prodi mana, PTN mana, kalau mau ke Unimed silakan pilih prodi apa, yang kira-kira cocok sesuai dengan minat bakat para pendaftar semua ya. Jadi pertama bakar semangat, yang kedua jangan putus asa, yang ketiga minta doa orang tua. Itu yang paling utama sebenarnya, Pak. Doa orang tua ya. Pasti ada jalan menuju Roma kalau punya kesungguhan dan cita-cita yang baik. Oke, baik. Nah, terima kasih ya Bapak terkait informasi yang diberikan. Nah, saya tegaskan lagi bahwa pendaftaran sebenarnya sudah dibuka ya Pak, dari tanggal 13 Mei hingga 17 Juli 2024. Dan untuk cara pendaftarannya bisa dilihat lagi lebih jelas di Instagram @unimed_official atau melalui website di @unimed.ac.id. Nah, baik, usai sudah ya Pak bincang kita terkait seleksi mandiri ini. Terima kasih banyak. Dan untuk sobat mahasiswa, kami tunggu untuk daftar seleksi mandiri di Universitas Negeri Medan. Nah, mungkin sekian, sampai jumpa dan terima kasih.